Hai, pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi kita di sekolah minggu Di KJP Toran. Tapi ada yang beda ya Mbak Lah Lai. iya. Karena apa ya? Karena ada virus ini. Nah, Virus apa Mbak Dian? virus corona atau COVID. Nah, COVID-19. Oh itu ya yang tadi juga sering dengar iya. ya. Ini pun kita harus menjaga jarak. Lah dengan- iya. Oh iya 1 meter ya. Iya. Betul. Tetapi kita tetap bisa bersekolah minggu Betul. walaupun dengan cara yang berbeda ya, supaya adik-adik juga bisa tetap bersekolah minggu di rumah bersama orang tua ya Mbak Jaga Dwi? imannya, tetap belajar tentang firman Tuhan, tetap bisa memuji nama Tuhan. Oh Iya. ya, mau memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhannya Mbak Dian yuk. Oke, mari kita pujikan ya kasih Yesus Ya, karena indah-indah, kita tahu indah. bahwa kasih Tuhan Yesus itu sangat indah dalam kehidupan kita. Lebih indah dari pelangi, nah, seperti bintang di langit. Betul. Indah sekali Bapak ya. Ibu juga bisa bantu adik-adik ya Iya. di rumah, bisa nyanyi bareng dan gerak bareng. Oke, Ya, mari walaupun Mas nyanyi Evan. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, itu adik-adik, itu adalah kasih Yesus. Bagaimana? Bahagia tidak? Sukacita tidak hari ini? Setelah memuji nama Pastinya. Tuhan. Walaupun di rumah kita tetap bersuka cita, Iya, kita tetap betul. memuji Tuhan. Tuhan. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi terlebih dahulu kita berdoa dulu Mbak Dian. Oke, yuk mari kita berdoa dulu sebelum kita mau mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini kami boleh diberikan kesehatan kesempatan untuk berada di sini, kami untuk memimpin adik-adik dalam sekolah minggu walaupun dengan cara yang berbeda. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh diberikan dan kami boleh mengucap syukur ketika kami diberikan kesehatan senantiasa Bapak. Dan Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati, mari Tuhan menyertai supaya adik-adik yang di rumah bersama orang tua boleh mendengarkan firman-Mu dan belajar firman-Mu untuk bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati Mbak Dwi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati setiap apapun yang boleh keluar dari Mbak Dwi, itu adalah Engkau yang boleh menuntunnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silahkan waktunya untuk firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Tadi kan sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Kira-kira firman hari ini apa ya?
Kita mau belajar tentang kasih Tuhan Yesus Mbak Dian. Oh, kasih Nah, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Nah, bagaimana Dia itu mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Nah, adik-adik, kita mempunyai indera yang dibuat untuk melihat itu namanya apa ya? Ayo, Apa Mbak namanya Dian? Apa yo? Apa ya Mbak Dian? Mata. Oh, mata. Mata kita ada Dua. kanan dan kiri. Nah, tadi Mbak Dwi sudah bilang kalau mata kita digunakan untuk melihat. Kita bisa melihat alam semesta, kita bisa melihat pohon, kita bisa melihat hewan yang ada di sekitar kita bisa melihat pemandangan keindahan alam itu dengan mata. Iya. Nah, sekarang Mbak Dian, coba Mbak Ya. Dian merem, memejamkan mata. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang dibuka matanya. Tadi waktu Mbak Dian pas memejamkan mata, bisa melihat tidak? Tidak dong. Nah, Tutup. Nah, tidak bisa. Nah, itu juga kita harus bersyukur. Kita bisa melihat. Tetapi ada orang-orang di sekitar kita itu yang kurang beruntung dari kita ya, yang mereka tidak bisa melihat Mbak Dian. Banyak sekali. Banyak sekali. Di tetangganya Mbak Dwi juga ada yang tidak bisa melihat. Ya, ya, ya. Nah, Selain nggak bisa melihat, mungkin tidak bisa mendengar juga. lah iya, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Ada juga yang tidak bisa apa? Bicara. Nah, itu. Nah, makanya adik-adik harus bersyukur karena bisa melihat, bisa bicara, bisa mendengar. Betul. Ada di dalam Alkitab itu ada ceritanya ternyata. Nah, ada Tanya tentang apa ya, Mbak? satu orang yang tidak bisa melihat atau yang namanya orang buta. Oh, kalau buta berarti Orang buta dia berarti pasti dia tidak bisa melihat apa-apa. Oh, iya, benar. Jalannya saja harus pakai tongkat. Kalau pakai tongkat itu apa itu untuk Nuntun. nuntun dia Iya. bisa jalan agar bisa berjalan itu. Nah, Oh iya. suatu hari Dia karena buta dari lahir gak ya? butanya itu sejak dari lahir. Dari kecil. Kasihan ya adik-adik ya. Berarti Dari adik-adik harus kecil. bersyukur nih. Betul. Sejak lahir dia tidak bisa melihat mana orang tuanya, wajahnya seperti apa. Wajahnya dia sendiri pun dia tidak bisa melihat, apalagi yang namanya daun itu warna bagaimana atau warnanya Oh, apa iya. dan bentuknya apa. Dia tidak tahu. Terus Nah, gimana itu? Nah, waktu itu Tuhan Yesus lewat. Oh, Terus orang buta itu disuruh ini ke kolam Siloam atau yang namanya yang artinya itu yang diutus. Nah, jadi orang buta itu bukan karena dosa, tetapi kan ada yang bilang, wah kamu buta itu mesti kamu dosa, kamu berdosa orang tuamu, karena orang Bukan, tuamu ya? berdosa. Itu bukan, itu karena ya berkat karena Tuhan juga. berkat Tuhan juga, dan tujuan Tuhan agar mengizinkan orang itu buta supaya Tuhan itu bisa menunjukkan kuasanya, menunjukkan kasihnya kepada orang itu, supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan juga. betul. Nah, orang buta itu tadi disuruh ke kolam Siloam, disuruh ke sana. Terus pas orang buta tadi ke kolam Siloam, Tuhan Yesus apa? Menedak, terus mengadu-ngadu apa? Tanah. Terus ditempelkan di matanya orang buta tadi, dan akhirnya apa? Bisa melihat. Betul. Orang buta itu kan bisa melihat. Mukjizat itu yang dilakukan Tuhan Yesus luar biasa. Kuasa Tuhan Yesus itu sanggup melakukan apapun, bahkan orang buta pun bisa melihat. Terus orang Farisi bertanya, kamu kok bisa melihat? Bisa dong. Karena aku disembuhkan siapa? Tuhan Yesus. Nah, itu terus semua orang-orang yang mendengar itu pada mencari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus hebat sekali tuh adik-adik. Dia bisa menyembuhkan orang buta. Dia mengasihi semua orang. Bahkan orang buta pun dia juga kasihi. Dan hari ini kita belajar apa ya, Bu? Dari orang buta tadi. Kita belajar kuasa Tuhan Yesus, mukjizat Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu
mengasihi semua orang, Tuhan tidak mengizinkan ya. membeda-bedakan, mengizinkan segala sesuatunya itu terjadi untuk agar kita menyadari bahwa Tuhan itu mempunyai kuasa. Oh, biar kita merasakan kasih Iya, Tuhan. biar kita juga merasakan kasih Tuhan Melalui dalam sakit kehidupan kita. kita. Iya, makanya kalau kita sedang sakit, apalagi situasi seperti ini, jangan banyak mengeluh, jangan banyak menyalahkan orang lain, tapi yang kita lakukan apa Mbak Dian? Kita berdoa Nah, kita berdoa dan juga kita taat ya. Bagaimana kalau betul. kita diminta untuk stay di rumah ya kita belajar. Nah, ya. Adik-adik kan sudah libur nih selama berapa minggu? Hampir 2 minggu ya. 2 minggu, Nah, rencananya 2 minggu, tapi nggak tahu loh ya. wah, itu berarti kita diminta di Harus rumah, taat, kita harus benar-benar tidak boleh keluar rumah sering-sering ya, untuk adik-adik ya. cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun atau dengan antiseptik ya, supaya kita juga sehat, orang-orang yang ada di sekitar kita juga sehat. Buat bapak ibu yang bekerja di luar jangan lupa bawa masker selalu, bawa hand sanitizer, maaf ya belibet, hand sanitizer selalu, tetap jaga kesehatan dengan makanan yang bergizi Iya. dan istirahat Istirahat yang cukup. ya, Supaya supaya kita tetap sehat. Jadi kita tetap berdoa dan berusaha. ya menjaga kesehatan kita. Ya, biar Begitupun juga dengan adik-adik, kalau ada temen yang sakit, kita belajar untuk apa? mendoakan, ya, peduli sama teman-teman kita yang Iya, sakit. kita peduli juga dengan teman yang sakit supaya kita bisa saling mendoakan sesama anak-anak. Ya, betul. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau puji nama Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, karena kita bangga punya Allah yang sangat mengasihi kita, yang sanggup melakukan segala perkara. Sungguh ku bangga Bapa. Monggo Mas Nesa. Seperti engkau, sungguh ku bangga
tadi kita harus tetap bangga menjadi anak-anak Tuhan Ya. di tengah keadaan yang seperti ini, di tengah keadaan yang bangga, mungkin tetap sangat-sangat tidak baik, tetapi percaya kita tetap percaya dan sama Tuhan tetap Yesus. berusaha untuk menjaga Ya, kesehatan dan taat ya, supaya kita semua dan supaya apapun yang terjadi saat ini segera hilang, Ya, segera berakhir. segera berakhir. Ya, dan Oke. kondisi seperti semula lagi. Kita bisa sekolah minggu kita lagi bisa di sekolah gereja. minggu, kita Ketemu bisa lagi. beribadah lagi, kita bisa bersekolah lagi, belajar dengan tenang dan nyaman. Iya, betul. Oke, kita mau berdoa penutup. Bantu untuk berdoa ya. Ya, Oke. adik-adik kita berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan buat kami saat ini. Kami datang kepadamu, kami mengucap syukur Tuhan untuk sekolah minggu dari awal, pertengahan, dan akhir. Kau sudah tuntun, Kau sudah sertai, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk firman yang boleh kami terima, bagaimana kami senantiasa bersyukur. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menerima kami apa adanya dan tidak pernah membeda-bedakan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya di tengah-tengah kondisi seperti ini. Ya Tuhan berkati, jagai kesehatan kami Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang melingkupi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga roh-roh jahat, bahkan segala virus dan tidak dapat menembus kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kesalahan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Sekarang bagian kita mau pengakuan iman rasuli ya. Oke. Tentang pengakuan ya, walaupun kita ada di rumah. Oke. Oke, kalau begitu mari kita pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Terima kasih buat adik-adik Terima semua kasih yang sudah sudah menonton menonton. siaran ini. Kiranya Bapak Ibu jangan lupa ya, tetap menjaga, membantu adik-adik yang di rumah untuk tetap belajar firman Tuhan melalui buku yang boleh kita bagikan setiap dari bulannya. Spirit Junior Dari yang Spirit sudah Junior dibagi itu. setiap bulannya, sehingga setiap hari adik-adik tetap belajar firman Tuhan. Oke, kalau begitu terima kasih Mbak Dwi. Terima kasih juga Mbak Dia. Untuk waktunya. Ya, Terima kasih Kak untuk Nelson, semua Kak terima Nelson, Kak Kris dan juga Mas Rio, ya, Mas sudah Kris. membantu. Kita ketemu sampai minggu depan. Iya, Dadah. dadah. Tuhan Yesus Tuhan berkati. Yesus berkati.